Kamu didorong-dorong nggak, Dok? Tadi didorong pas suruh foto itu yang dilarang telepon. Nggak apa-apa, tapi kan kalau enggak kan kamu nggak diterbangin tadi. Tapi terbang ini nanti kamu ada masalah di sana gitu. Sok tahu Ya, imigrasinya. Saya mau terbang, surat-suratnya lengkap. Sudah booking paspor, sama imigrasi dibentak. 10 menit aja kenapa lapor? Dibantu share ya, ini anak saya ada di imigrasi. Ayo 75 orang pagi-pagi saya sudah ngoceh ini. Bantu share teman-teman. Bantu share sebanyak-banyaknya. Ini pegawai imigrasi kalau udah resmi, suratnya resmi, itu dipersulit pertanyaannya ini, itu. Yang nyata-nyata sodron gendeng bisa terbang, bisa ke Kamboja. Ini anak saya ini. Keluar negeri dicurigai miskin. Mana ada 10 menit? Kamu mulai tadi kamu itu, bukan 10 menit. Teman-teman ini ada 120 orang, bantu share dong. Ini siapa tahu lain kali kalian ini. Aku sampean gredeg isu-isu iki karo ngombe banyu anakku ditahan. Sekarang siapapun kalian, kalau ada di imigrasi, pakai surat lengkap ditahan. Sudah, suruh ngecek. Siapapun kalian telepon saya. Ayo teman-teman, ini ya, pegawai imigrasinya Mamerop bangun-bangun bentak orang. Ini resmi loh, ini surat-suratnya resmi loh. Data-datanya ada di saya ini. Ayo bantu share teman-teman. Saya ingin tahu alasannya kenapa. Ayo ndang seren iki lho anak arek ate terbang iki lho. Miss, Apa? Miss, Oi, Miss, ini dari imigrasi, dari pemeriksaan imigrasi kenapa? tidak boleh telepon. Nggak boleh telepon, tapi kamu kalau nggak bisa terbang kamu harus ngomong sama saya. Nggak apa-apa. Iya. Kamu jangan video call, kamu telepon aja. Suaranya aku biar dengar suaramu. Oke? Aku telepon nggak usah pakai video call. Aku telepon kamu diangkat. Iya, Miss. Alah, mbokmu kita sangi turun kaget. Kaget. Hah? Saya wangnya lolos ya. Wah, sepertinya harus masuk ke sini. Kami punya login berbeda sama mereka. Ini bisa kami allow, bisa kami setujui. Makanya dibilang tidak ada masalah apa-apa yang disampaikan oleh kawan kami. Mereka hanya bilang, Ibu masa berlaku paspornya sudah mau habis ya. Tunggu dulu ya. Maksudnya itu, Ibu nggak masalah nih, bisa berangkat. Hanya ini perlu disetujui di dalam. Ya kalau tadi masnya ngomong mungkin ya saya maksudnya ya mas tadi dari kamu tunggu aja, nggak usah kamu telepon kan baru disuruh nunggu, bukan dibilang ada masalah apa-apa kan. Kamunya aja untuk berpanik, telepon sana telepon sini, sehingganya wajar si siapa ini miss kamu ini panik karena dia tidak ada di sini, terus merasa kok kamu nggak bisa, apalagi kamu punya experience sebelumnya nyangkut di airlines. Padahal sebenarnya kamu masalah di airlines di sini hanya karena disuruh nunggu karena ini kamu hanya bisa disetujui di sini. Kamu udah mikirnya nggak bisa terbang ini. Paham nggak? Paham. Itu namanya respons efek. Karena kamu merespon segala sesuatu dengan panik, sehingganya majikan kamu ikut panik berpikir, wah ini si ini nggak bisa terbang, dipersulit. Padahal kamu nggak ada persulit. Kalau dia yang di sana kenapa nggak ngomong panjang kali lebar? Dia dituntut antrian. Saya bisa ngomong sama kamu panjang, lihat. Saya punya antrian nggak? Punya penumpang lain yang perlu saya periksa nggak? Nggak. Saya santai mau ngomong sama kamu 1 jam juga bisa saya ladenin. Kalau dia di sana, kamu tahu nggak waktu kerja kami itu berapa lama? Tidak boleh lebih dari 1 menit. 1 menit itu standar. 2 menit maksimal, nggak boleh lebih. Kalau dia lebih 2 menit meriksa punya kamu, dia merah, dia kena teguran. Jadi serba salah nggak teman saya itu? Dia harus terus manggil orang. Dia kurang-kurang ya? Iya. Ada tunduk aturan nggak boleh pakai kalau kurang-kurang. Makanya nggak bisa di kantor manual itu dulunya kamu kesini. Tapi bukan berarti tidak bisa berangkat. Itu loh Mbak E. Jangan
baru disuruh nunggu sebentar, baru 5 menit 10 menit udah telepon sana telepon sini. Petugas saja cuma nyuruh kamu tunggu. Kalau ada masalah apa pasti petugas itu bilang, ibu nggak bisa berangkat karena begini. Ibu ini ada masalah ini. Kalau petugas tidak menyampaikan apa-apa dan hanya suruh menunggu, artinya tidak ada masalah. Kamu tahu nggak sih, kamu tuh udah bermenit-menit yang lalu berangkat. Harus tadi begitu kamu di sini, kan kamu lihat nih tadi ramai di sini kan ya, itu kamu baru gantian. Saya paham kamu nggak tahu kamu gantian, iya. Cuma apa sih salahnya nunggu? Susah kan? Sesulit sih kan nunggu? Sesulit itu disuruh nunggu kamu untuk nunggu, susah. Ya. Ini kalau kayak gini, saya harus manggil maskapai. Nanya, kamu nanti dikasih masuk kayak di sana. Kalau kami di sini sifatnya berangkatin. Kalau TKW ngeceknya sedetail itu, ini wong tangi turu cek kerepen, ditelepon anak-anak dari bandara, mari teko maskapainya dicurigai karena paspornya kurang 6 bulan. Terus mari ngono saiki jek didekep nih imigrasi, HP dipakan mateni. Ngerti? Lek pembantu sing ngaten di luar negeri sregep. Nek ngecek masalah, dicek. Paspornya sampai dipelintir-pelintir, kontrak kerjanya sampai dipelintir-pelintir. Cek dicurigai miskin. Nek mau ke luar negeri lek sejenis TKW itu. Alah, surat-suratnya harus lengkap. Lengkap. Lama kamu nunggu? Ada 10 menit. 10 menit kamu udah bilang nggak dikasih-kasih. Bukan ini pertama, Pak. Dari tadi di check-in juga kayak gitu loh. Jangan dibentak-bentak, Pak. Imigrasi nggak harusnya bentak-bentak kayak gitu, ngasih pelayanan. Nggak kayak gitu caranya. Masa iya sih sekelas imigrasi bentak-bentak gitu sama TKW? Jangan asal bentak-bentak saja dong. Jangan seenaknya gitu. Jangan mentang-mentang pegawai imigrasi. Saya suruh duduk di sini, Miss. Iya, nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang imigrasi, bentak-bentak TKW ya. Keluar dicurigai miskin. Teman-teman bantu share ini ada di imigrasi Jakarta. Bantu share ini. Yang nyata-nyata sodron gendeng bisa terbang, bisa ke Kamboja. Ini anak saya ini. Mana ada 10 menit. Kamu mulai tadi kamu itu. Bukan 10 menit. Gusti Pangeran belajar atau kok kajeri Hongkong ngono lho, Mbok. Iya. Masa gak ngerti toh? Lek Kamboja lost doll. Kalau kami di sini sifatnya berangkatin. Tapi di negara tujuan, saya nggak tahu nih aturan imigrasi negara tujuan gimana. Apakah berapa masa berlaku paspor yang diterima di sana, saya tidak tahu.